Ya, saat ini kita terhubung dengan mantan penyerang Timnas Indonesia Indrianto Setio Nugroho. Selamat sore, Bung Indrianto. Ya, Bung Indrianto, apakah jelas mendengar suara saya dari studio? Ya, jelas. Baik, Bung, nanti malam nobar di mana ini? Kayaknya boleh, Pak. Bagaimana? Agak kurang jelas saya mendengar suara Bung Indrianto ini. Halo? Ya, halo, Mbak. Iya, headsetnya mungkin boleh didekatkan, Bung. Oke, Mbak. Ya. Siap. Ya, malam nanti ada rencana nobar di mana? Di Bojonegoro kayaknya, Mbak. Bojonegoro, baik. Dengan siapa saja? Dengan teman-teman Bojonegoro. Baik. Bagaimana Anda melihat persiapan timnas ini melawan Arab Saudi? Persiapan menurut saya sudah bagus, sudah maksimal. Ya tinggal bagaimana pemantapan mental dan terkait lawan Saudi. Halo? Ya, halo, Mbak. Ya Bung, sepertinya headsetnya mungkin boleh diarahkan ke bagian atas atau dilepas sehingga audionya bisa lebih jelas begitu. Boleh dicoba, Mbak? Ya. Iya, Mbak. Ya, siap, lebih jelas. Bung, Oke. Sorry. Ya, Anda melihat secara persiapan bagus, Mbak. Kita lihat kemarin persiapan Coach Tim juga sudah mulai bagus. Pemain bisa menunjukkan di setiap latihannya mereka. Terus saya harap mereka juga di pertandingan malam hari ini bisa tampil maksimal gitu, Mbak, lawan Arab Saudi, Mbak. Baik, menurut Anda ini kan rankingnya jauh banget ya, Bung, dari 130 dengan 40 begitu. Apakah timnas akan mampu menunjukkan taring di laga malam nanti? Ranking menurut saya nggak begitu berpengaruh ya, Mbak. Tinggal bagaimana strategi yang diberikan oleh Coach Shin di pertandingan malam hari ini bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Apalagi di pertandingan leg pertama di Arab Saudi kita bisa memaksimalkan hasil draw. Paling nggak di pertandingan lawan Arab Saudi, di pertandingan di kandang sendiri kita berharap bisa maksimal dan bisa memberikan motivasi kembali ke pemain-pemain kita, Mbak. Baik, Anda ini kan pemain senior ya, Bung. Anda bisa melihat nggak perbandingan antara timnas Indonesia dulu dengan saat ini? Tapi ya, mohon ditahan dulu karena kita akan bergabung ke Gelora Bung Karno untuk mendengar informasi dari rekan kami Camar. Piala Dunia Zona Asia Grup C untuk matchday ke-4 kali ini, matchday ke-6 kali ini. Dan bisa dilihat di belakang saya memang antrian ini masih terus mengular, di mana saat ini seperti yang disampaikan oleh rekan Kevin Pakan dan juga Ulia Zen, bahwasanya terdapat sejumlah lapisan pengamanan dan juga pemeriksaan yang dilakukan terutama untuk Garuda ID. Valeri, kalau kita lihat dari laga Indonesia versus Australia kemarin ini terdapat 10.000 duplikasi tiket, sehingga Garuda ID ini membantu untuk menekan angka tersebut, di mana pada laga terakhir bersama dengan Jepang ini hanya tersisa 2.500 duplikasi saja. Anda bisa bayangkan betapa banyak tiket yang terselamatkan dan juga orang-orang yang tidak seharusnya masuk begitu. Dan ini pengetatan juga dilakukan tidak hanya dari pencocokan wajah, kemudian juga KTP, dan mereka juga harus membawa Garuda ID masing-masing beserta dengan tiket yang sudah dibeli sebelumnya. Dan saya juga melihat di sini antusiasnya cukup luar biasa. Meskipun hujan, ini mereka menggunakan jas hujan untuk tetap bisa masuk ke dalam stadion utama Gelora Bung Karno. Dan saya akan mencoba untuk berbincang bersama dengan supporter yang ada di sini. Halo Mas, dengan Mas siapa? Arif, Mas Arif. Oke, Mas Arif, ini kan cuacanya hujan tapi masih tetap semangat nih untuk dukung. Alasannya apa nih, Mas? Alasannya karena ingin mendukung Indonesia biar terus maju, biar tetap menang. Oke, Mas
Mas Arief ini dari mana? Asli Semarang. Dari Semarang, jauh-jauh ke sini ya. Oke, Mas Arief, tadi kan kita udah lihat ada 3 lapis pengamanan ya di Plaza Tenggara ini. Mas Arief ini bawa apa aja nih? Boleh diceritakan untuk prosesnya dari Garuda ID sampai KTP-nya? Modal nekat aja, Mas. Modal nekat. Oke, tapi yang dibawa saat ini apa aja nih? KTP aja udah. Bawa KTP, kemudian Garuda ID. Ya. Oke, sama untuk modal penukaran nekat. itu susah nggak, Mas? Enggak sih, mudah aja. Ya? Nah, Oke. Tadi ada pemeriksaan wajah juga sama Mas? belum sampai ke situ, jadi belum tahu. Di sini ya, Mas ya? Iya. Oke, baik. Mas, pesan untuk skuad Garuda yang hari ini kalau kita bisa bilang ini menjadi laga penentu. Kalau menang 3 poin maka Indonesia bisa ke kualifikasi selanjutnya nih, Mas. Keputaran selanjutnya gimana, Mas? Prediksi ya? Apa? Ya, prediksi kemudian juga harapannya untuk Harapannya semoga pemain bisa bermain maksimal. Pokoknya jangan takut tekanan dari para supporter. Kalau prediksi sih paling 2-1. 2-1. Ya. Oke, Mas, ini Indonesia dan juga Arab Saudi sudah bertemu 7 kali, tapi Indonesia belum pernah menang sekalipun, Mas. Apakah masih tetap optimis? Ini saya yang nonton nanti pasti menang. Soalnya saya nonton. Karena Mas Arief nonton pasti menang ya. Oke, terima kasih Mas Arief. Sehat selalu, semoga lancar untuk proses masuknya. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief. Jadi Valeri, kalau bisa saya ceritakan, ini di belakang sudah ada pemeriksaan terlebih dahulu untuk tiketing dan juga Garuda ID. Kemudian di tempat saya melaporkan saat ini akan ada pencocokan wajah, KTP sekali lagi. Kemudian juga untuk face recognition yang dilakukan secara offline ataupun juga manual, di mana masing-masing dari supporter ini beberapa ada yang dilakukan foto dengan menggunakan handphone begitu, dikarenakan untuk mengantisipasi adanya tadi ya duplikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari pemantauan kami dari pukul 2 siang sampai dengan sore hari ini, kira-kira sekitar 1,5 jam lagi, Valeri, untuk pertandingan ini akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita berharap bahwasanya hujan kali ini membawa keberuntungan bagi Indonesia, meskipun kans atau kita lihat dari beberapa match sebelumnya Indonesia melawan Arab Saudi ini sudah bisa berhasil imbang meskipun ada di kandang Arab Saudi, dan tentunya kita harapkan di kandang sendiri kita juga bisa menang ya. Kita akan pantau bersama sampai dengan pukul 19.00 nanti bagaimana antusias, kemudian juga bagaimana pertahanan Indonesia, kemudian juga apa yang sudah disiapkan oleh Coach Sinteyong, dikarenakan seperti diketahui bahwasanya Kevin Dix ini hanya bermain 1 kali pada laga perdana dan harus pulang dan juga melakukan recovery di Denmark karena cedera. Sementara demikian, Valeri. Ya, kembali di Dialog Breaking News Indo News sore hari ini masih bersama Bung Indrianto. Bung Indri? Iya, Mbak. Iya, Bung Indrianto, tadi sempat terjeda sedikit karena kita mendengarkan informasi terkini dari GBK Indonesia dulu saat Anda masih bermain, dan saat ini bagaimana? Ya, secara permainan sebenarnya kita juga nggak kalah, Mbak ya. Mungkin hanya faktor keberuntungan aja, kadang kita di bawah form juga gitu. Apalagi pertandingan melawan Jepang kemarin, kita juga sebenarnya banyak peluang yang bisa dimaksimalkan gitu. Tapi ya mungkin faktor keberuntungan belum ada di kita, dan Jepang lebih bisa memanfaatkan momen, bisa memanfaatkan peluang di pertandingan kemarin. Dan saya berharap lawan Arab Saudi kita bisa memaksimalkan peluang yang ada. Apalagi pemain-pemain kita ini sangat luar biasa dibanding dengan kita zaman kita dulu gitu loh, Mbak. Baik, menurut Anda siapa yang akan dipilih oleh Sinteyong untuk turun lapangan nanti, dan siapa yang tidak akan diturunkan? Nah, ini mungkin saya berharap di bek kanan semuanya ada kiper tetap Martin Paes, di belakang Ides, Rido, sama Verdong tetap. Terus ada di tengah Ivan Jenner, Justin Hubner, mungkin ada Tom Haye. Di depan ya saya berharap Eliano dimainkan pada pertandingan hari ini, Mbak. Baik, seberapa besar peluangnya Eliano dimainkan oleh Sinteyong menurut Anda? Mungkin sekitar 80% ya, apalagi di pertandingan kemarin lawan Jepang Eliano tidak diturunkan, mungkin untuk pertandingan lawan Arab Saudi, Mbak. Jadi saya berharap kondisi Eliano bisa lebih baik dibanding teman-teman yang lain, pemain yang lain. Jadi maksud Anda kemarin ditahan untuk performa maksimal di hari ini begitu?
Ya mungkin Coach Shin punya strategi yang lain untuk bisa memaksimalkan Eliano. Baik, dengan cederanya Kevin Dix, apakah menurut Anda mempengaruhi performa timnas? Menurut saya tidak, Mbak ya, karena pemain timnas kita banyak pemain yang bisa dimaksimalkan. Misalnya Rido bisa main di situ, atau mungkin Marcelino juga bisa dimainkan di posisi itu juga gitu, Mbak. Jadi tidak berpengaruh sih dengan tidak adanya Kevin Dix. Baik, tebak skor, Bung? 1-0 untuk Indonesia, Mbak. 1-0. Berarti Indonesia Ya. Perlu berjuang begitu ya untuk malam nanti ya? Pastinya, Mbak, tetap support dari masyarakat Indonesia, support dari seluruh warga Indonesia yang nonton malam ini. Ya, kita berharap Indonesia bisa menang di pertandingan lawan Arab Saudi. Baik, terima kasih Bung Indrianto Setio Nugroho sudah bersama kami di Dialog Breaking News sore hari ini. Siap.